Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrean Fernando dengan NPM 257820900 dari kelas TRI 2D. Di sini saya akan melakukan praktikum yang mempelajari konsep dan penerapan version control system, yaitu General Course Introduction to Version Control Git and GitHub. Langsung saja ke pelatihan satu. Di sini kita akan mengkonfigurasi awal dengan mengisi username dengan nama lengkap dan user email. Ini coba. Ini kita akan melakukan git config atau mengkonfigurasi username kita. Username. Lalu kita git config email kita. User email. Lalu kita akan mencoba git config list. Di sini kita akan mengecek bahwa nama kita dan email kita sudah terdaftar. Lalu di sini kita akan membuat yang namanya repository dengan perintah git init dan nama folder. Nah, di latihan 2 ini kita membuat repository dengan nama git init project atau disingkat prod dan npm. Kita coba git init project. Di sini repository sudah terinstall di datasheet user Asus dan project dengan nama git. Lalu kita coba masuk dengan mengetikkan git prod npm. Lalu kita mengetikkan dir a.2h. Oke, di sini sudah sama ya seperti di foto. Lalu kita membuat 3 buah file pada repository yang dibuat. Oke, nah di sini kita coba masuk di datasheet user Asus. Oke, di sini file masih kosong. Kita coba menambahkan file kosong apa file yang sudah kita isi. Kita kasih nama 3 file ya. File 1 dulu, file 2, dan file 3. Oke. Sini kita coba isi dengan save. Lalu file 2 kita isi 6, kita save. File 3 789. Oke, lalu kita coba git status untuk melihat status repository. Kita coba git status. Nah, di sini file masih merah karena dia belum terbaca atau masih baru ya. Lalu kita akan melakukan git add untuk menyimpan status perubahan file. Di sini kita akan melakukan git add. Oke, lalu kita akan
cek dulu git status. Nah, di sini file sudah berubah warna dari yang warna merah ke warna hijau, yang berarti sudah masuk ke perubahan file yang terjadi. Lalu di sini kita akan melakukan git commit ini sorry git commit merupakan keterangan yang penjelasan perubahan. Jika kita ingin git commit, kita mengetahui penjelasan perubahan yang terjadi. Di sini kita coba perubahan pada file 1, coba ubah file 1, kita coba tambahkan a b c, save. Kita coba cek dulu statusnya dengan ketikkan git status. Nah, di sini terbaca bahwa file 1 itu telah termodifikasi gitu. Lalu kita coba git add, lalu kita git commit untuk menyimpan perubahan file. Sini sudah. Lalu jalankan perintah git log pada repository Anda dan sudah keluar pastikan minimal 2 perubahan daripada repository Anda. Jadi di sini kita akan melakukan perubahan lagi minimal 2. Kita save. Lalu kita coba git status dulu untuk mengeceknya file termodifikasi, lalu kita git add untuk menambahkannya, lalu git commit untuk menyimpan perubahannya, lalu kita coba git log. Di sini terdapat perubahan atau ID yang terjadi, perubahan pada file 1. Lalu di sini kita membuat tag perintah dan perintah tag V1 dan lain-lain. Kita coba dulu. Git tag V1 oke. Lalu yang kedua git tag minta V1 tulis versi lalu kita coba git tag apakah sudah terdaftar. Fatal karena file tulis versi. Kita coba ulang git tag min a1 strip a v1 min n strip n versi. Oke. Lalu kita ulang git tag. Di sini sudah terdaftar git tag ya. Lalu kita coba
pastikan repository Git memiliki 2 commit dari latihan 3 sebelumnya. Pilih satu commit lalu buat satu tag dengan nama v10. Oke, kita gitu dulu di tag v1. Oke, kita sudah membuat tag baru. Lalu untuk menampilkan daftar tag, menampilkan informasi perintah git show. Di sini kita akan mengetahui tag-tag yang sudah kita buat dengan mengetikkan git show. Di sini kita mengetahui detail perubahan yang terjadi sebelumnya. Kita kayak ada ABC, di sini ada tambahan KLM. Oke, lalu selanjutnya kita akan menyimpan selisih perbedaan perubahan dengan versi yang terakhir dengan melakukan git diff. Sini kan ada 2 ID perubahan yang kita buat tadi. Di sini kita coba git diff dengan ID di atas, kita salin. Nah, di sini kita mengetahui perubahan yang terjadi. Lalu selanjutnya kita akan menghubungkan ke GitHub. Kita create repository di GitHub. Ini kebetulan saya sudah buat GitHub, lalu kita klik new dengan repository nama init strip npm strip nama lengkap. Oke, di sini kita create. Oke, kita sudah membuat repository di GitHub. Lalu kita coba mengupload semua perubahan dari local repository yang telah kita buat sebelumnya ke GitHub. Nah, di sini kita akan mentransfer ya file yang ada di lokal repository kita yang sudah kita buat ke GitHub dengan mengetikkan git remote add GitHub dengan link GitHub di sini ya guys. Kita salin, kita coba git remote GitHub, kita git remote add GitHub dan link yang sudah kita salin. Oke, sudah. Lalu kita git push GitHub master, git push GitHub master untuk mentransfer perubahan yang terjadi. Oke, di sini sudah selesai. Setelah berhasil upload, pastikan Anda memiliki commit perubahan di Git. Anda juga perlu mengupload ke GitHub dengan perintah git push di atas. Oke, lakukan perubahan baru terhadap repository Git Anda dan memodifikasi isi file atau menambahkan file baru selain dari yang telah Anda lakukan pada latihan 3. Nah, di sini kita coba masuk dulu apakah sudah terhubung. Nah, di sini kita sudah terhubung dengan file yang sudah kita buat di sini. Kita akan melakukan perubahan baru terlebih dahulu. Pada lokal file ya, karena file 1 sudah kita rubah, kita coba rubah file 2.
kita coba tambahin. Kita save, lalu kita cek dulu di sini git status seperti ini ya. Lalu kita git add lagi, lalu git commit untuk menyimpan perubahan file yang kedua. Oke, lalu pada GitHub di sini dia belum terjadi perubahan. Gimana kita melakukan perubahan atau agar perubahan itu masuk ke repository di GitHub dengan kita mengetikkan dengan perintah git push, lalu kita salin ini git push. Oke, kita tunggu. Program di sini sudah selesai. Kita coba cek lagi apakah perubahan itu terjadi. Oke, di sini waktunya sudah berubah, berarti file 2 sudah tertransfer perubahan dari local manager laptop ke Git repository GitHub. Lalu selanjutnya kita akan mengupload local repository ke online repository. Kita juga dapat menyalin seluruh isi repository dengan riwayat lengkap pada repository ke lokal komputer. Di sini ke catatan riwayat lengkap. Di sini ada history. Kita bisa melihat kapan dia diubah. Oke. Di sini kita salin terlebih dahulu. Kita menggunakan git clone untuk perubahan repository ke lokal komputer. Git clone. Oke, sudah terjadi cloning. Lakukan git clone repository yang baru dibuat ke folder lain. Berarti di sini ini clone file yang tadi kita pindahin ke di sini. Oke. Lalu selanjutnya kita tag yang dibuat ke lokal komputer tidak akan otomatis ke kirim remote repository saat melakukan git push. Di sini kita akan melakukan yang namanya git push GitHub. Sebentar. Di sini kita mempunyai tag baru dari agar repository tidak otomatis terkirim melalui git push. Lalu jelaskan apa yang dimaksud dengan perintah git pull, apa fungsinya, lalu contoh kasus kapan perintah ini digunakan. Di git pull sama dengan perubahan yang terjadi di GitHub itu yang bakal kita transfer ke local repository di laptop. Contohnya seperti ini. Kita coba rubah file 3 karena file 1 2 udah kita coba modifikasi. Kita coba modifikasi file 3 untuk kita git pull ke local repository.
setting. Oke, setelah itu di sini belum terjadi perubahan sama sekali, maka kita coba akan melakukan yang namanya git pull. Oke, sebentar. Di sini file sudah termodifikasi. Sudah selesai, kita coba refresh juga. File di file 3 di sini sudah berubah waktunya juga. Kita coba buka. Di sini kita sudah berhasil mengcloning atau menggit pull, atau fungsi git pull menyimpan perubahan dari GitHub ke lokal repository yang di laptop. Oke, selanjutnya oke. Mungkin sekian praktikum yang bisa saya lakukan. Terima kasih, saya Agri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.